Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah mahakarya yang diberi nilai sempurna oleh jutaan orang. Ini adalah Telepon Waktu, sebuah cerita yang ditulis dengan sangat indah, diceritakan dari berbagai sudut pandang, dan memiliki banyak plot twist. Ada adegan tambahan di akhir. Baiklah, cerita dimulai pada suatu malam. Aku menerima telepon dari kekasihku. Dia dengan manja menyuruhku untuk segera keluar dan berkencan dengannya. Tapi sebenarnya, dia sudah tiada. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun yang lalu. Aku menerima telepon itu tepat pada hari peringatan kematiannya. 14 Juli tahun 2018. Penerbanganku ditunda karena cuaca buruk. Aku baru mendarat jam 3 pagi. Begitu menyalakan ponsel, aku menerima telepon dari kakak seniorku, Lin Feng. Cepat datang ke rumah sakit Baoshan. Sekarang juga. Ada apa? Jelaskan dulu padaku. Xia Ningxi kecelakaan. Seketika itu juga, telingaku berdengung. Kepalaku serasa mau pecah. Hari itu adalah hari jadi kami yang ke-3 tahun. Jika pesawat tidak ditunda, aku akan melamarnya di tengah malam. Jam 4:30 pagi, aku melihatnya di rumah sakit. Ditutupi kain putih. Kulitnya yang terlihat pucat pasi. Tangannya dingin dan kaku saat ku pegang. Sama sekali tidak seperti tangan Xia Ningxi. Tapi laporan insiden tertulis dengan sangat jelas, Xia Ningxi. Waktu, 18:40 menit. Di persimpangan Jalan Qingyi dan Jalan Wenshuo. Penyebab kecelakaan adalah sopir truk yang mengemudi dalam keadaan lelah. Dia menabrak tanpa mengurangi kecepatan. Kakak seniorku tiba-tiba mencengkeram tanganku dengan erat. Dan tanganku, saat itu, hampir saja membuka kain putih yang menutupi wajah Xia Ningxi. Lepaskan, Lin Feng. Sebaiknya jangan dilihat. Aku berkata dengan tercekat. Lepaskan. Dia tidak lagi menahanku. Aku perlahan membuka kain putih itu. Dia masih sangat cantik, alis dan matanya lembut. Seperti saat dia malas bangun tidur setiap pagi. Hanya saja, sepertinya ada luka di lehernya. Dan luka itu menjalar ke bawah. Semakin dalam, semakin besar, menghancurkan seluruh tubuhnya. Aku berlutut di lantai. Hatiku serasa ditusuk pisau. Mataku terasa sakit, tapi tidak ada air mata. Mulutku pun tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Lin Feng, apa kamu lupa hari jadi kita? Besok harus kamu ganti ya. Aku tahu ini hanya halusinasi pendengaran. Karena itu adalah isi pesan WeChat yang dikirim Xia Ningxi kepadaku. Pesan WeChat terakhir dalam hidupnya. Semua kisah kami berdua ternyata berakhir pada kalimat yang begitu biasa. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Aku memuntahkan banyak cairan lambung. Mengemudi kelelahan. Persetan dengan mengemudi kelelahan. Aku berteriak di kantor polisi. Kalau bukan, karena kakak seniorku yang terus memelukku dari belakang. Aku akan menghancurkan segalanya di sana. Tuan Lin, saya mengerti perasaan Anda saat ini. Tapi tolong Anda mengerti. Persetan denganmu. Biarkan aku bertemu pembunuhnya. Sekarang tidak bisa. Ini pembunuhan. Apa kalian buta? Tuan Lin, memang tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Jadi, ini adalah kasus mengemudi kelelahan. Kau bajingan. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau bajingan. Aku melepaskan diri dari pegangan kakak seniorku. Menunjuk hidung polisi itu. Kau tahu segalanya. Kau berbohong padaku. Kau bajingan. Tiba-tiba, polisi itu maju selangkah dan menangkap tanganku. Dalam sekejap, dia membantingku ke lantai. Menekan leherku dengan lututnya. Dia memprovokasi. Katakan sekali lagi. Kau bajingan. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku mendengar suara tulangku berderak. Aku tidak bisa bernapas lagi. Aku merasakan tanganku diborgol ke belakang. Menjadi satu. Anda menghina petugas negara. Sekarang, saya menahan Anda sesuai hukum. Setelah berkata begitu, dia masih belum mau melepaskanku. Seluruh kekuatannya masih menekan leherku. Sampai aku pingsan. Aku tahu aku seharusnya tidak gegabah. Setidaknya tidak pada saat ini. Tapi aku melihat dengan sangat jelas. Polisi itu, saat mengucapkan kata mengemudi kelelahan, dia tersenyum. Sebelum pingsan, aku semakin yakin bahwa polisi ini, dan bahkan seluruh kasus ini, tidak beres.
Setelah ditahan, aku tidak berhenti menyelidiki dan mengajukan banding. Tapi anehnya, semua informasi dari tahun itu lenyap. CCTV di persimpangan kecelakaan itu rusak. Kendaraan yang terlibat telah dihancurkan. Aku mencari dengan susah payah. Tapi bahkan nama sopir truk itu pun tidak dapat kutemukan. Apakah masalah ini akan berakhir begitu saja? Di bar, aku minum banyak. Kakak seniorku duduk di seberangku. Dengan wajah cemas. Lin Feng, jangan dilanjutkan lagi. Sudah 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, kau menua 10 tahun. Kak, ini aneh. Xia Ningxi dibunuh. Lalu kenapa? Apa kau bisa menemukan kebenarannya? Tidak bisa. Lalu tidak usah dicari. Lalu tidak usah dicari. Aku memukul meja. Lalu tidak usah dicari. Begitu tanda tanya. Malam itu, aku pulang ke rumah. Melihat semua yang ada di rumah. Semuanya masih sama seperti saat dia masih hidup. Aku merasa semakin sedih. Ingin menangis sekeras-kerasnya. Tapi aku merasa, bahkan jika aku mati menangis di sini, tidak akan ada yang menghiburku lagi. Tiba-tiba sebuah nada dering ponsel terdengar dari suatu sudut. Itu bukan nada dering ponselku, tapi sangat akrab. Aku tidak mempedulikannya. Tapi nada itu terus berbunyi. Aku mulai merasa kesal. Dalam keadaan linglung, aku seolah mendengar sebuah kalimat. Kalian percaya pada dunia paralel? Jadi aku bangkit dan mulai mencari. Akhirnya menemukan sumber suara di dalam kotak di bawah tempat tidur. Itu adalah sebuah iPhone 7. Ponsel lama yang sudah tidak kugunakan setidaknya selama 3 tahun. Tapi kenapa masih ada baterainya? Aku mengambil ponsel itu. Dan terkejut saat melihat. Nama penelpon yang tertera adalah Xia Ningxi. Halo, aku mengangkat telepon itu. Kenapa tidak panggil sayang? Saat mendengar suara itu, aku terpaku. Karena suara itu adalah suara Xia Ningxi. Menerima telepon darinya harus memanggil sayang. Aturan ini juga dibuat oleh Xia Ningxi. Halo, sayang, kamu kok diam saja? Suara di seberang mendesak. Kamu siapa? Hahaha. Kamu ini kenapa? Aku ini Dewimu. Nada bicaranya sangat manja. Aku tidak mungkin salah. Lin Feng, nanti bantu aku berbohong ya. Dia terus berbicara sendiri. Tunggu sebentar. Aku angkat telepon dulu. Dengan bunyi bip, telepon itu ditutup. Aku butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Segera memeriksa ponsel itu. Baterai 2%. Tidak ada kartu SIM. Tidak ada sinyal. Di panggilan terakhir, hanya ada satu nama, Xia Ningxi. Aku mencoba menelpon kembali dengan ponsel itu. Tapi ternyata, karena tidak ada kartu SIM, ponsel itu tidak bisa melakukan panggilan keluar. Dan saat menggunakan ponselku yang sekarang, menelepon kembali nomor Xia Ningxi. Sama seperti 4 tahun belakangan. Tidak ada yang menjawab. Kartu SIM-nya sudah lama kusimpan. Bersama dengan banyak barang peninggalannya. Tiba-tiba iPhone 7 itu berdering lagi. Aku mengangkat telepon sambil menyambungkan kabel charger. Halo, Lin Feng, kamu sudah mendarat? Mendarat? Iya. Pesawat yang dari Shanghai kembali. Bukankah penerbanganmu ditunda? Xia Ningxi, kamu di mana? Aku di pesta resepsi Yunai Pharmaceutical. Kekasihku, Xia Ningxi, adalah seorang jurnalis terkenal. Pada 14 Juli tahun 2018, aku dan tim sedang mengadakan seminar di Haicheng. Sedang dalam perjalanan pulang ke Shenzhen. Dan dia sedang menghadiri konferensi pers perusahaan farmasi tempat kakak seniorku bekerja. Setelah konferensi pers selesai, dia sebagai jurnalis diundang untuk menghadiri pesta resepsi setelahnya. Setelah meninggalkan pesta, pukul 18.40 menit, dia mengalami kecelakaan mobil itu. Informasi ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Xia Ningxi, kamu di sana, bukan? Maksudku, hari ini tanggal berapa bulan berapa? Di telepon, aku menanyakan pertanyaan terpenting. Hari ini adalah hari jadi kita. Dasar kamu. Kalau kamu sampai lupa tahun berapa? Awas ya, tahun ketiga. Jadi ini tahun 2018. Kan tanda tanya. Kamu kenapa? Apa kamu minum di pesawat? Xia Ningxi,
Aku di tahun 2022 mendengar tanggal di mana dia berada. Seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin segera memberitahunya betapa aku merindukannya. 4 tahun ini, hidupku terasa seperti di neraka. Tapi aku memaksa diriku untuk tenang. Karena aku sadar, 14 Juli tahun 2018 adalah hari kematiannya. Dan telepon lintas waktu ini mungkin bisa menyelamatkannya. Pikiranku masih kacau. Dan Xianingsi berbicara lagi. Tapi kali ini, nadanya sangat berbeda. Kamu sudah mendarat. Kangen aku ya? Aku juga kangen kamu. Tapi kakak seniormu tidak mau melepaskanku. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Jelas kalimat ini ditujukan untuk orang lain. Aku langsung mengerti. Maksud dari bantu aku berbohong yang dia katakan tadi. Kakak seniorku tidak melepaskannya. Kakak seniorku ada di dekatnya. Suruh kakak seniormu yang bicara. Aku berkata, sepertinya aku sudah mengerti situasinya. Telepon di seberang hening selama beberapa detik. Kemudian terdengar suara kakak seniorku. Halo, Lin Feng. Ada badai petir sebesar ini. Pesawatmu bisa mendarat tepat waktu. Iya. Biarkan Xianingsi pergi dulu. Ini hari jadi kami. Aku mau mengajaknya makan malam istimewa. Kakak seniorku terdiam sejenak. Lin Feng. Suaramu terdengar sangat lelah. Kemudian, ponsel itu direbut kembali oleh Xianingsi. Oke, terima kasih sayang. Nanti aku bicara lagi denganmu. Jangan tutup dulu teleponnya. Kamu jangan pergi ke... Aduh, aku ada urusan mendesak. Nanti kita bicara lagi ya. Jalan Kingshan. Jangan ke sana. Di persimpangan Jalan Kingshan dan Jalan Wenshuo akan ada kecelakaan. Aku berteriak. Tapi dia sudah menutup telepon. Aku yakin saat dia menutup telepon. Aku belum selesai mengucapkan kalimat terakhir itu. Aku ingin sekali menampar diriku sendiri. Karena tidak memberitahunya kalimat itu sejak awal. Dan dia sepertinya sangat terburu-buru. Entah, apakah dia akan mempedulikan peringatanku. Selama belasan menit berikutnya, aku tidak bisa lagi menghubungi Xianingsi. Belasan menit itu terasa sangat menyiksa. Langit tertutup awan gelap. Hujan turun dengan deras. Di balik awan, badai petir siap menyambar. Aku terus menatap waktu. 18.29 menit. 18.30 menit. 31 menit. Jika waktu di sana sinkron dengan di sini, maka sebentar lagi, Xianingsi akan meninggal karena... Tunggu. Tanpa sengaja, aku tiba-tiba melihat selembar kertas di atas meja. Itu ada bersama dengan ponsel lama. Laporan otopsi Xianingsi. Ikut terambil olehku. Sebuah kilat di luar jendela menerangi seluruh ruangan. Aku melihat dengan jelas. Tulisan di laporan otopsi itu perlahan berubah. Tulisan meninggal karena kecelakaan mobil telah hilang. Digantikan oleh diserang perampok pada pukul 19.10 menit. Luka parah dan meninggal karena kehabisan darah. Tunggu. Penyebab kematian Xianingsi berubah. Suara guntur meledak di udara. Bagaimana kamu bisa tahu? Lin Feng. Bagaimana kamu bisa tahu akan ada kecelakaan? Namaku Xianingsi. Aku adalah seorang jurnalis investigasi. Pada bulan Mei tahun 2018, aku menemukan bahwa salah satu batch vaksin hepatitis B untuk bayi baru lahir dari Yunhai Pharmaceutical tidak memenuhi standar. Memiliki toksisitas jantung yang sangat tinggi. Sifatnya menyebabkan rasio reaksi merugikan pasca vaksinasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 200 kasus kematian. Dan batch vaksin ini masih terus diproduksi, didistribusikan, dan disuntikan. Banyak orang tahu tentang ini sebelum aku, tapi tidak ada yang memberitakannya. Kenapa? Karena Yunhai adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS dengan nilai pasar puluhan miliar. Ada pepatah di kalangan jurnalis, selidiki sengketa antar tetangga sampai tuntas. Tapi jangan pernah sentuh skandal para kapitalis. Tapi mataku tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Hal menjijikkan tidak ada bedanya, besar atau kecil. Begitu aku melihatnya, aku tidak bisa menahannya. 14 Juli tahun 2018. Konferensi pers obat baru dari Yunhai Pharmaceutical. Direktur pemasaran perusahaan farmasi, Murong Yunhai. Juga kakak senior dari pacarku. Memaksaku untuk hadir. Aku tahu, Yunhai Pharmaceutical sudah tahu apa yang sedang kuselidiki.
Mereka ingin mendekatiku. Selama pertemuan, aku tidak mengajukan pertanyaan tajam apapun. Bukan karena aku memberi muka, tapi karena aku sedang menunggu sebuah laporan dari Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Laporan uji obat resmi dari tim Profesor Wu. Laporan itu akan membuktikan bahwa vaksin itu membunuh orang, membunuh bayi baru lahir. Tapi laporan itu tak kunjung datang. Di pesta resepsi setelah konferensi pers, aku tidak tahan lagi. Ingin langsung pergi ke laboratorium Profesor Wu. Tapi Murong Yunhai dan sekelompok perwakilan medis di bawahnya masing-masing membawa gelas anggur dan ingin mengobrol santai denganku. Tidak ada pilihan lain. Aku menelepon pacarku, Lin Feng, untuk meminta alasan. Sayang, nanti bantu aku berbohong ya. Tepat pada saat itu, telepon lain masuk. Itu dari Profesor Wu. Tunggu sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Aku menutup telepon Lin Feng dan menjawab panggilan Profesor Wu. Nona Xia. Investigasi Anda benar. Yunhai Pharmaceutical membunuh demi uang. Profesor Wu, Anda di mana? Aku akan segera ke sana. Cepat, masalah ini terlalu besar. Jangan beritahu siapapun. Aku menelpon Lin Feng lagi, menggunakan alasannya untuk melarikan diri dari pesta itu. Kemudian segera mengemudi ke kediaman Profesor Wu. Hujan hari itu sangat deras. Guntur bergemuruh terus-menerus. Saat mobil sampai di Jalan Kingshan, tiba-tiba sebuah kilat menyambar pohon di sampingku hingga patah. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Baru saat itulah aku teringat saat menutup telepon pacarku. Aku sepertinya mendengarnya berteriak padaku. Jalan Kingshan dan Jalan Wenshuo. Entah bagaimana. Tapi saat itu, ponsel sudah jauh dari telingaku. Aku sama sekali tidak bisa mendengar dengan jelas. Jalan Kingshan, Jalan Wenshuo. Mobil terus melaju. Di sebuah persimpangan, lampu hijau sudah mulai berkedip. Aku terburu-buru dan langsung menginjak gas. Tapi tiba-tiba aku melihat papan nama jalan bertuliskan Jalan Wenshuo. Ini adalah persimpangan Jalan Kingshan dan Jalan Wenshuo. Persimpangan. Kecelakaan. Aku tiba-tiba teringat beberapa suku kata terakhir dari telepon itu. Secara naluriah aku menginjak rem dengan keras. Tepat pada saat itu, sebuah truk besar melintas dengan cepat di depan mobilku. Begitu dekatnya hingga bemper mobilku tergores dan pecah, menimbulkan percikan api di bagian depan mobil. Truk itu berhenti tidak jauh dari sana. Sopirnya menjulurkan kepala dan menatapku. Tatapannya tidak menunjukkan rasa bersalah atau takut. Sebaliknya, penuh dengan kejahatan. Setelah truk itu pergi, aku menenangkan diri. Baru saat itulah aku teringat telepon dari pacarku. Apakah dia tahu aku akan mengalami kecelakaan? Tapi aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Waktu sangat mendesak. Aku kembali menginjak gas menuju villa Profesor Wu. Saat tiba di depan rumahnya, hujan badai semakin besar. Aku menekan bel. Pintu terbuka. Profesor Wu mengundangku untuk duduk di ruang tamu. Dia memberiku secangkir teh. Nona jurnalis, tunggu di sini sebentar. Aku akan ke bawah untuk menyalin laporan detailnya untukmu. Laporannya belum siap. Aku merasa sedikit bingung. Di telepon, dia terdengar sangat terburu-buru. Laboratoriumnya ada di luar negeri. Transfernya sedikit merepotkan. Dia tersenyum meminta maaf dan berjalan perlahan menuju ruang bawah tanah. Aku minum seteguk teh. Akhirnya tidak lagi cemas. Saat itulah aku teringat untuk menelepon Lin Feng lagi. Tapi begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya dengan cemas. Kamu baik-baik saja? Kan tanda tanya. Kamu berhasil menghindari kecelakaan itu. Kan tanda tanya. Aku tertegun mendengar pertanyaannya. Bicaralah. Xia Ningxi, kamu berhasil menghindari kecelakaan itu? Bagaimana kamu bisa? Ahau. Lin Feng, bagaimana kamu bisa tahu akan ada kecelakaan? Syukurlah kamu selamat. Syukurlah kamu selamat. Xia Ningxi, pertama-tama beritahu aku di mana kamu sekarang. Sedang apa? Suaranya masih terdengar cemas. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Ada yang ingin membunuhmu. Xia Ningxi, ada yang ingin membunuhmu. Aku terdiam sejenak. Secara naluriah berpikir seharusnya tidak melibatkannya dalam masalah ini. Haha, bagaimana mungkin?
Aku memaksakan senyum. Xianingsi, jangan sembunyikan lagi dariku. Tiba-tiba nadanya menjadi sangat serius. Lin Feng, kenapa kamu memanggil nama lengkapku? Jangan pura-pura lagi. Dia memotongku. Beberapa tahun ini, kamu berakting sebagai pacar yang manis dengan sangat baik. Tapi aku selalu tahu kamu sangat nekat saat bekerja di luar. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Xianingsi, apa yang akan kukatakan selanjutnya sangat penting. Dengarkan baik-baik. Kamu akan meninggal sekitar pukul 19.10 karena serangan perampok. Penyebab pastinya aku juga tidak tahu. Tapi ini yang tertulis di laporan otopsimu. Lin Feng, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu akan mati. Sebentar lagi akan mati. Karena telepon ini melintasi waktu. Dia berbicara dengan sangat cepat. Tapi setiap katanya sangat serius. Kamu sekarang berada di tahun 2018. Tapi kamu sedang berkomunikasi denganku di tahun 2022. Mengerti? Aku ada di masa depan. Di duniaku ini. Di sini, dia tiba-tiba berhenti cukup lama. Lin Feng, bicaralah. Aku mendengarkan. Di duniaku ini, kamu sudah meninggal selama 4 tahun. Kumohon, percayalah padaku. Saat dia berbicara lagi, suaranya sudah tercekat. Xianingsi, kumohon percayalah padaku. Aku melihat ponselku. Ternyata sudah lewat pukul 19. Di luar jendela, hujan turun deras. Suara guntur semakin keras. Aku memutar ulang semua kejadian di kepalaku. Tiba-tiba rasa dingin yang menusuk muncul di hatiku. Aku menutupi mulut dan gagang telepon dengan tanganku. Dengan suara yang sangat kecil, aku berkata, Lin Feng, jadi, aku sudah berada di dalam jebakan? Sambil berkata, aku diam-diam berjalan ke pintu tangga ruang bawah tanah, berjongkok dan mencoba mengintip melalui celah kecil antara tangga dan langit-langit ruang bawah tanah untuk melihat apa yang dilakukan Profesor Wu. Melalui celah itu, aku melihat seorang pria berjas hujan hitam berdiri di belakang Profesor Wu. Satu tangannya membekat mulut Profesor Wu, tangan lainnya memegang pisau dan sudah menusuk pinggang belakang Profesor Wu. Profesor Wu meronta. Dan semua suara teredam oleh suara hujan badai yang deras di luar. Aku menggigit gigiku kuat-kuat, berusaha keras agar tidak berteriak. Lin Feng tidak berbohong. Aku akan mati di sini. Aku benar-benar akan mati di sini. Aku bangkit dari tangga itu, terengah-engah tanpa suara. Air mata sudah mengalir tanpa sadar. Dan segera kusika dengan tanganku. Aku tahu sekarang bukan waktunya untuk menangis. Lin Feng, aku dalam bahaya. Sambil perlahan mundur selangkah demi selangkah ke ruang tamu. Berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Agar tidak gemetar terlalu hebat. Lin Feng, Profesor Wu dibunuh. Aku tahu. Dia menghela napas. Jadi, kamu sudah berada di rumah Profesor Wu itu? Iya. Di mana posisimu? Aku di ruang tamu. Di mana posisi pembunuhnya? Ruang bawah tanah. Bagus. Kamu relatif aman di sana. Apa maksudmu? Menurut laporan, kamu meninggal di luar area villa. Suaranya sangat tenang, membuatku merasa aman. Jadi meskipun terdengar tidak masuk akal, aku pikir jika kamu tetap berada di dalam villa, justru lebih mudah untuk bertahan hidup. Maksudmu aku tidak usah lari? Percayalah padaku. Jangan lari. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku juga sudah jauh lebih tenang. Katakan saja, apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Orang itu mematikan saklar utama. Teriakan tajam terdengar dari ruang bawah tanah. Sekarang lari ke pintu depan. Buka pintu utama di lantai 1. Lalu lepas sepatumu. Begitu pintu terbuka, suara hujan menjadi berkali-kali lipat lebih keras. Suara langkah kakiku yang tanpa alas kaki langsung tidak terdengar. Aku sadar, dengan melakukan ini, pembunuh itu akan mengira aku sudah kabur dari villa. Sekarang kembali. Naik ke kamar tidur utama di lantai 2 secepat mungkin. Beritahu aku kalau sudah sampai. Aku terus bergerak. Segera berbalik. Tapi baru saja menaiki tangga, penjahat berbaju hitam itu sudah naik dari tangga ruang bawah tanah. Aku segera meringkuk di sudut dinding. Tidak berani bergerak. Dia naik ke ruang tamu. Hal pertama yang dilihatnya adalah pintu utama villa.
membuatku berada di titik butanya. Dia berdiri di sana begitu saja. Pada saat itu, jarakku dengan punggungnya kurang dari 2 meter. Aku menutup mulutku, menekan layar ponselku erat-erat ke bajuku, takut membocorkan sedikit pun cahaya. Diam-diam mengecilkan volume ponsel hingga paling rendah. Dan dia, sambil memegang pisau, melihat ke kiri dan ke kanan. Pada saat itu, aku tahu dengan sangat jelas, sudut matanya sudah melihatku. Hanya saja villa ini terlalu gelap, dan tempat persembunyianku hampir sepenuhnya hitam. Setelah 2 atau 3 detik yang terasa sangat lama, dia akhirnya berjalan cepat menuju pintu utama, dan berlari ke dalam hujan. Dan aku tidak berani berlama-lama. Segera berlari ke kamar tidur utama di sisi kiri lantai 2. Feng, aku sudah sampai. Setelah berkata, aku menghela napas lega. Baru sadar tubuhku sudah basah oleh keringat. Bagus. Sekarang pergi ke meja samping tempat tidur. Di dalamnya ada kotak obat. Di tingkat kedua kotak obat, ada beberapa suntikan 20 ml yang belum dibuka. Sudah kutemukan. Sesuai perintahnya, aku mengambil suntikan itu. Ada banyak ampul. Mana yang harus kuambil? Ambil 20 ml udara. Aku terdiam sejenak. Baik. Lalu nyalakan shower di kamar mandi utama. Saat penjahat itu kembali ke villa, dia akan mengerti bahwa kamu sengaja mengarahkannya untuk mencari di kamar ini. Jadi perhatiannya, kemungkinan besar akan ada di kamar lain di lantai 2. Dan kamu seharusnya naik beberapa anak tangga lagi. Bersembunyi di dekat pegangan tangga. Tunggu dia sampai di platform lantai 2. Langsung tusuk arteri karotisnya. Suntikan semua udara di dalam suntikan. Xianingsi tidak pernah bertanya padaku, kenapa aku tahu denah rumah Profesor Wu. Tidak bertanya, apakah rencanaku ini pasti berhasil. Mungkin ini adalah pemahaman diam-diam selama 3 tahun. Sebenarnya, sebelum Xianingsi menelepon untuk kedua kalinya, aku sudah, berdasarkan laporan otopsi, pergi ke rumah Profesor Wu. Pada tahun 2022, rumah ini masih dalam keadaan aslinya. Mungkin karena pernah ada yang meninggal. Rumah itu dibiarkan kosong. Aku memecahkan kaca dan masuk, menjelajahi seluruh bagian dalam. Hiasan di lemari TV, botol di lemari anggur. Yang paling bisa diandalkan adalah pisau dapur. Tapi, dengan ketajaman pisau dapur dan kekuatan Xianingsi, tidak mungkin bisa membuat luka yang efektif. Lalu aku menemukan suntikan. Di meja samping tempat tidur di kamar utama lantai 2. Ada suntikan 20 ml yang belum dibuka. Dan beberapa obat darurat. Jelas itu adalah milik Profesor Wu yang tinggal sendiri. Untuk berjaga-jaga dari penyakit mendadak seperti serangan jantung. Itulah tindakan pencegahan yang disiapkannya. Dan suntikan ini jauh lebih berguna daripada pisau. Dibandingkan dengan mata pisau, jarum lebih mudah menembus kulit. Panjang suntikan hanya selebar telapak tangan. Mudah untuk mendorong obat dengan cepat. Dan untuk membunuh orang dengan benda ini, tidak perlu obat apapun. Cukup menyuntikkan udara ke dalam tubuh manusia. Jika Xianingsi bisa mengenai arteri karotis, puluhan mililiter udara sudah cukup mematikan. Bahkan jika sedikit meleset, emboli udara juga cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang hebat. Menyebabkan pembunuh itu kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tapi setelah Xianingsi menyalakan shower di lantai 2, aku di sisi waktu ini masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Apakah ini metode terbaik? Belum tentu. Memang ada yang risikonya lebih rendah, tapi kurang efektif. Tidak bisakah dia melarikan diri? Bisa, tapi di luar villa. Ketidakpastiannya lebih banyak. Lalu bagaimana jika dia mati di sini? Jika dia mati di sini, mati karena rencanaku. Aku akan bunuh diri menemaninya. Lagi pula, 4 tahun ini hidup tanpanya. Jauh lebih baik mati saja. Lin Feng. Aku mendengar Xianingsi memanggilku dengan lembut di seberang telepon. Jangan bicara lagi. Dia akan segera datang. Katakan 1 kalimat saja. Nanti tidak ada kesempatan lagi. Dia kembali ke nada manjanya. Cepat katakan. Lin Feng. Aku sangat menyukaimu. SSST. Sudahlah. Dia menyuruhku diam. Setelah itu, suasana menjadi hening. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara langkah sepatu kulit.
Suara langkah itu semakin keras, semakin dekat. Samar-samar, aku mendengar suara jari Xianingsi yang menggenggam erat suntikan. Tiba-tiba suara guntur yang menggelegar terdengar bersamaan dari luar jendela dan dari ponsel. Guntur terus bergemuruh, berlangsung selama beberapa detik. Kemudian, baik di luar jendela maupun di ponsel, semuanya menjadi sunyi. Tapi aku melihat di pegangan tangga, samar-samar muncul beberapa retakan. Itu adalah jejak perkelahian. Apa? Aku bertanya dengan gemetar. Xianingsi, kamu tidak apa-apa? Dan dari ponsel terdengar suara tawa. Sangat suram, sangat aneh. Dia tidak ada di sini. Hanya ada aku. Langkah kaki pembunuh itu semakin dekat. Aku sadar, aku tidak lagi gemetar. Aku tahu rencana Lin Feng ini memiliki risiko yang sangat besar. Tapi selama menjadi jurnalis investigasi, aku sudah terlalu sering melakukan hal-hal berisiko. Pembunuh itu sangat lambat. Langkahnya mantap. Sepertinya, setelah menyadari aku tidak kabur dari villa, dia menjadi lebih waspada. Aku dengan cepat memutar ulang semua rencana di kepalaku. Berulang kali memvisualisasikan seranganku. Tidak lama kemudian, aku mendengar langkah kakinya. Sudah mencapai platform lantai 2. Dia tidak terburu-buru bertindak. Dia berdiri di sana lebih lama. Tiba-tiba sebuah kilat menerangi seluruh rumah. Bayangannya terpantul di dinding yang jauh. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat. Dia menggunakan pisaunya menusuk ke arah tempat persembunyian di balik pegangan tangga. Saat penjahat itu kembali ke villa, mengingat kata-kata Lin Feng, dia akan tahu kamu sengaja mengarahkannya untuk mencari di kamar ini. Jadi perhatiannya, kemungkinan besar akan ada di kamar lain di lantai 2. Dan kamu seharusnya naik beberapa anak tangga lagi, bersembunyi di dekat pegangan tangga. Tunggu dia sampai di platform lantai 2. Tusuk arteri karotisnya. Suntikan semua udara di dalam suntikan. Tunggu. Kenapa tidak bisa bersembunyi di dekat pegangan tangga? Kenapa? Jika kamu seorang wanita lemah, bersembunyi di sini tidak masalah. Aku memang wanita lemah, tapi tadi kamu menggunakan cara membuka pintu villa untuk mengelabui pembunuh itu sekali. Di matanya, kamu bukan lagi wanita lemah, melainkan lawan yang mampu membuat rencana. Sayang, apa yang ingin kamu katakan? Tidak bisa bersembunyi di sini. Harus berpikir sebaliknya. Bersembunyi di tempat yang paling berbahaya. Kamu menyuruhku bersembunyi di kamar mandi. Ya, tapi risikonya sangat besar. Dia terdiam. Aku mengerti. Pada saat seperti ini, penghiburan akan menjadi berlebihan. Tapi aku tetap membuka mulut. Lin Feng, jangan bicara lagi. Dia akan segera datang. Katakan satu kalimat saja. Nanti tidak ada kesempatan lagi. Cepat katakan. Lin Feng, aku sangat menyukaimu. Dia berhenti sejenak. Aku juga. Prediksi Lin Feng benar. Pembunuh itu kali ini menusuk lebih dulu ke tempat persembunyian di balik pegangan tangga. Itu adalah tempat berlindung terdekat darinya. Kemudian, dia mengikuti suara shower dan masuk ke kamar tidur. Xianingsi, kamu tidak apa-apa. Dari telepon terdengar suara Lin Feng. Saat ini, telepon itu kuletakkan di tempat tidur utama. Pembunuh itu mengambil telepon dan menjawab. Dia tidak ada di sini. Hanya ada aku. Dia masuk perangkap. Telepon ini digunakan untuk mengulur waktu. Dan aku saat ini bersembunyi di kamar mandi. Sudah menyiapkan segalanya. Shower menyemprotkan air yang sudah direbus di tangki. Di lantai adalah ubin licin yang dipenuhi dengan banyak sabun mandi. Dia mendobrak pintu kamar mandi dengan keras dan masuk dengan langkah besar. Dan aku dengan cepat mengarahkan shower ke wajahnya. Dia berteriak keras. Secara naluri menghindar. Dan seperti yang kami perkirakan, dia terpeleset. Lengan kanannya menabrak tepi toilet, mengeluarkan suara benturan yang keras. Pasti sangat sakit. Tapi dia masih memegang pisaunya dengan erat. Mau bagaimana lagi? Aku tidak boleh melewatkan satu-satunya kesempatan ini. Aku langsung menerkamnya, menduduki pinggangnya. Hanya dengan cara ini, aku bisa memastikan dia tidak bisa menghindari jarumku. Suara kulit yang tertusuk sangat pelan, tapi aku mendengarnya. Seketika itu juga, tangan kirinya yang tidak terluka menangkap pergelangan tanganku. Tapi udara di dalam suntikanku sudah masuk ke arteri karotis kanannya.
Dia menatapku dengan tatapan kosong. Matanya menyeramkan. Saat aku perlahan bangkit, dia sudah tidak bisa bergerak. Udara yang kusuntikan tidak banyak. Hanya akan membuatmu lumpuh sementara. Pernapasan dan sirkulasi darahmu akan terganggu. Tapi kamu akan tetap hidup. Aku merebut pisau dari tangannya yang gemetar. Bangkit dan meninggalkan kamar mandi. Panggil polisi saja. Laporannya masih ada. Saat aku berlari ke ruang bawah tanah, Profesor masih bernapas. Hanya saja kehilangan banyak darah. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, dia perlahan mengangkat tangan menunjuk ke langit-langit. Aku mendapatkan data uji obatnya. Aku sangat bersemangat saat menelepon Lin Feng. Lin Feng, dengan ini semua, Yunai Pharmaceutical pasti akan bangkrut. Tapi di seberang sana hening. Lin Feng, bicaralah. Laporan insidenmu berubah lagi. Tidak apa-apa. Kita bekerja sama. Kita bisa melewati apapun. Maksudku, seluruh kertas ini berubah. Dia sepertinya menahan agar suaranya tidak gemetar. Sekarang ini menjadi surat keterangan orang hilang. Ada stempel resmi dari kantor polisi. Xia Ningxi. Jika statusnya hilang, maka tidak ada waktu kematian yang spesifik. Meskipun sudah bersiap, tapi saat mendengar kata-katanya, hatiku terasa sangat sesak. Tidak apa-apa Lin Feng. Belum tentu begitu. Bukankah aku masih hidup? Kamu sekarang juga pergi ke kantor polisi. Minta perlindungan polisi. Aku sudah menelepon polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Tidak bisa. Kamu harus pergi sendiri ke kantor polisi. Secepatnya. Nada bicaranya sangat cemas. Aku pun keluar dari ruang bawah tanah. Bersiap keluar untuk mengemudi ke kantor polisi. Tapi baru saja keluar, aku melihat di kejauhan beberapa mobil Mercedes hitam memasuki gerbang utama kompleks. Aku tahu di dalam hati, itu adalah antek-antek Yunai Pharmaceutical. Di kompleks villa terpencil ini, mereka bahkan lebih cepat dari polisi. Mereka akhirnya tidak lagi diam. Oh ya, Lin Feng, bantu aku periksa. Di duniamu, apakah Yunai Pharmaceutical sudah bangkrut? Belum. Jangan buru-buru menjawabku. Coba kamu periksa. Aku terus memantau informasi Yunai. Xia Ningxi. Perusahaannya masih ada. Dan nilai pasarnya 2 kali lipat lebih tinggi dari 3 tahun lalu. Artinya, laporan uji di tanganku sama sekali tidak pernah dipublikasikan. Xia Ningxi. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Sekarang, kamu harus segera ke kantor polisi. Lin Feng, aku tidak bisa lari lagi. Yunai mengerahkan begitu banyak orang. Melarikan diri sudah tidak ada artinya. Lagi pula, yang kumiliki hanyalah sebuah telepon dari masa depan. Bukan pistol. Aku duduk di sofa ruang tamu villa, menunggu dengan tenang. Apa maksudmu tidak bisa lari lagi? Apa maksudmu? Lin Feng terus bertanya. Lin Feng, ayo kita mengobrol sebentar. Mengobrol untuk terakhir kalinya. Dia terdiam cukup lama. Baik, seperti apa tahun 2022 itu? Banyak sekali hal yang terjadi. Dunia internasional sangat kacau, tapi negara kita cukup stabil. Terutama, aku tidak mau dengar itu. Aku mau dengar tentang apa yang terjadi padamu. Tidak ada apa-apa yang terjadi padaku. Kamu sudah menikah belum? Belum. Kalau begitu kamu pasti punya pacar baru. Bagaimana? Apa lebih cantik dariku? Apa-apaan sih? Katakan dong. Siapa yang lebih cantik? Aku tidak punya pacar baru. 4 tahun. Tidak ada satupun. Tidak ada. Hahaha. Kenapa? Tidak bisa melupakanku ya? Iya. Xia Ningxi. Aku di sini. Sekarang, apa kamu sedikit menyesal dulu menyatakan cinta padaku? Aku menyatakan cinta padamu. Kok aku tidak ingat ya? Hari itu, kamu bangun pagi-pagi dan langsung memanggilku sayang. Jangan mengada-ada. Memang begitu. Malam sebelumnya jam 5 pagi kamu yang menyatakan cinta. Kamu pasti bermimpi. Kamu tidak mau mengaku. Kamu menyesalkan? Apa yang tidak kuakui? Memang tidak pernah terjadi. Kamu memang menyesalkan? Menyesal kenapa? Menyesal bersamaku. Menyesal bersama orang sepertiku yang bisa hilang begitu saja. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku tidak percaya. Terserah kamu mau percaya atau tidak.
Sambil berbicara, mobil-mobil itu sudah berhenti satu persatu di depan pintu utama villa. Aku tahu waktuku semakin sedikit. Lin Feng, sebenarnya aku ingin sekali menghabiskan seumur hidup denganmu. Aku juga. Meskipun aku tidak suka anak-anak, tapi kalau denganmu, punya satu juga tidak apa-apa. Tidak punya juga tidak apa-apa kok. Punya dong. Seru kan? Aku bahkan sudah memikirkan namanya. Setelah semua mobil berhenti, banyak pria tinggi, tegap berjas hitam turun. Di tengah hujan, barisan mereka terlihat sangat gelap. Lucu kan? Perusahaan bernilai miliaran. Menyewa belasan preman setinggi 1,90 meter. Hanya untuk melawanku. Begini saja. Kalau laki-laki namanya Zixuan. Kalau perempuan namanya Zixuan. Xianingsi. Nama seperti itu. Di seluruh negeri ada. Puluhan ribu. Pintar. Lin Feng. Coba katakan sekali lagi. Tapi menurutku bagus. Menurutku sangat bagus. Sangat bermakna. Haha. Aku dibuatnya tertawa. Sudah tidak mau berdebat denganmu lagi. Dah. Mereka datang. Tunggu. Jangan. Lin Feng. Aku memotongnya. Aku sangat menyukaimu. Setelah berkata, aku langsung menutup telepon. Menghapus semua riwayat tentangnya. Lubang kunci pintu utama villa. Mengeluarkan suara putaran roda gigi. Orang-orang itu dengan cepat masuk. Menghalangi satu-satunya cahaya yang ada. Seperti sekelompok hantu pencabut nyawa. Saat Xianingsi menutup telepon, tiba-tiba pemandangan di sekitarku berubah total. Lapisan kat dinding mulai memudar dan mengelupas satu persatu. Semua perabotan mulai berubah menjadi abu, menyebar dan menghilang begitu saja dari tempatnya. Setelah belasan detik, seluruh bagian dalam villa menjadi penuh dengan tanah hangus. Rusak parah. Kemudian, dinding penopang villa ini juga mulai retak dan hancur. Bongkahan batu besar jatuh dari langit-langit. Aku segera lari keluar pintu. Segera setelah itu, aku mendengar suara gemuruh yang keras di belakangku. Villa itu berubah menjadi puing-puing. Aku terpaku di tempat. Aku segera sadar, ini adalah perbuatan perusahaan Yunhai. Di lini masa yang baru, mereka membunuh Profesor Wu dan menghancurkan seluruh villa. Menghancurkan semua bukti. Dan Xianingsi, aku kehilangannya sekali lagi. Aku berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Air hujan membasahi tubuhku, tetapi aku tidak lagi merasa dingin. Saat ini, pikiranku benar-benar kosong. Aku ingin mencoba mengingat wajah Xianingsi. Tetapi dengan sedih aku menyadari. Aku sudah 4 tahun tidak bertemu dengannya. Panggilan telepon ini terasa seperti mimpi. Sebuah mimpi yang memberiku harapan. Tetapi dengan kejam membuatku kehilangannya sekali lagi. Mengapa aku harus mengalami mimpi ini? Suara sirene yang jauh dan tajam membuyarkan lamunanku. 2 mobil polisi berhenti di depanku. Kemudian beberapa polisi dengan cepat turun dan menerkamku. Sebelum aku sempat bereaksi, mereka menjatuhkanku, memiting tanganku ke belakang dan memborgolnya. Orang terakhir yang turun dari mobil aku kenal. Dia adalah polisi yang pernah menginterogasiku di kantor polisi saat itu. Saat ini, jabatannya sudah lebih tinggi. Sambil memegang payung dan merokok, dari kejauhan, dia menatapku dengan sinis. Lin Feng. 4 tahun lalu, aku benar-benar tidak curiga. Dia menunjukkan ekspresi ganas. Ternyata benar kau yang membunuh Xianingsi. Aku telah dijebak. Yang lebih mengerikan adalah, percakapanku dengan Xianingsi mengubah lini masa. Dan aku tidak punya ingatan apapun tentang lini masa yang baru ini. Sampai polisi menunjukkan berkasku. Aku baru menyadari. Aku sudah menjadi anggota perusahaan Yunhai. Tanggal masuk kerja Juni tahun 2018. 2 bulan sebelum kematian Xianingsi, aku menjadi salah satu dari mereka. Catatan itu jelas dipalsukan. Tetapi catatan palsu yang sudah ada selama 4 tahun, tentu saja akan menjadi kenyataan. Polisi itu melemparkan beberapa foto kepadaku. Xianingsi terbaring tertidur di bak mandi. Sama seperti setiap kali dia tertidur saat menonton drama. Tapi tubuhnya telanjang, penuh dengan luka yang mengerikan. Luka di pergelangan tangannya begitu dalam hingga terlihat tulangnya. Darah mewarnai seluruh air di bak mandi menjadi merah. 3 tahun lalu, reporter Xianingsi menghilang.
Kau datang ke kantor polisi. Aku bilang kami sudah membuka kasusnya. Tetapi tidak banyak jejak yang ditinggalkan. Jadi sulit untuk diselidiki. Waktu itu kau memakiku di kantor polisi. Apa kau ingat? Polisi itu sambil mengisap rokok menunjuk ke pipi kirinya. Kau bahkan meninjuku. Aku ingat kau berhasil menghindar. Kan? Gerakanmu sangat cepat. Bukan aku yang membunuh Xianingsi. Lin Feng dari Zuteng. Kau benar-benar menjijikan. Dia melemparkan rokok itu langsung ke wajahku. Dulu saat kau melapor, kau menunjukkan betapa kau sangat mencintainya. Sambil memakiku, kau menangis dan membuat keributan di kantor polisi. Saat itu, semua polisi wanita di tim memohon padaku, meminta agar kau tidak dituntut pidana karena menyerang polisi. Sekarang aku mengerti. Semua yang kau lakukan hanyalah celah yang sengaja kau tunjukkan kepada kami. Aku katakan sekali lagi, bukan aku yang membunuh Xianingsi. Celahmu itu bagus sekali. Tidak ada penjahat yang berani menyerang polisi. Tidak ada penjahat yang berani sombong sepertimu. Jadi kami semua berasumsi bahwa kau tidak bersalah. Saat memimpin penggeledahan di rumahmu, tidak ada yang serius. Semua hanya sekadar formalitas. Sekarang aku mengerti. Justru dengan celah inilah, kau berhasil menipu semua orang. Sekarang sudah 4 tahun. Semua bukti dan jenazah Xianingsi sudah kau hancurkan tanpa sisa. Kau benar-benar licik. Bukan aku yang membunuh Xianingsi. Lalu, siapa yang membunuhnya? Dia memukul meja dengan keras, berteriak dengan ganas. Dan aku sadar bahwa selain sangkalan yang lemah, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Di lini masa ini, aku tidak punya ingatan tentang 4 tahun setelah kematian Xianingsi. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak menemukan apa-apa? Lalu langsung menangkapmu begitu saja. Polisi itu tersenyum sambil menepuk pundakku. Bukan aku yang membantumu bicara. Maret tahun 2018. Insiden vaksin perusahaan Yunhai. Kabarnya, beberapa bayi di kota-kota kecil meninggal karena itu. Tapi saat itu, beritanya ditutup rapat-rapat. Perusahaan Yunhai, perusahaan Amerika, bernilai puluhan miliar. Tidak ada yang berani menyentuhnya, kecuali pacarmu, Xianingsi. Maka pada Mei tahun 2018, dia mulai menyelidiki perusahaan Yunhai. Saat itu, dia berusia 25 tahun. Cara kerjanya sangat nekat, tidak tahu cara menyembunyikan diri. Dengan cepat, para petinggi perusahaan Yunhai mengetahuinya. Tapi anehnya, perusahaan Yunhai tidak menyentuh Xianingsi. Malah pada bulan Juni mereka mengundangmu sebagai konsultan riset senior untuk penyakit kronis dan obat baru perusahaan mereka. Saat itu, kau baru berusia 29 tahun. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi konsultan senior. Mengapa mereka mencarimu? Sebulan kemudian, pada 14 Juli, Xianingsi menghilang. Tentu saja sebenarnya bukan menghilang, melainkan sebuah pembunuhan. 15 Juli tahun 2018, pukul 3 dini hari, kau turun dari pesawat. Kau membunuh total 2 orang. Profesor Wu dari Universitas Kedokteran. Dan pacarmu, Xianingsi. Di antaranya, kau telah memukuli Xianingsi dalam waktu yang lama. Dan pada akhirnya, menyayat pergelangan tangannya dan menaruhnya di bak mandi. Suhu air di bak mandi akan mempengaruhi deteksi lebam mayat oleh ahli forensik. Kau mencoba menyamarkannya sebagai adegan bunuh diri. Tapi kau cepat sadar. Kau tidak bisa menjelaskan luka-luka di tubuhnya. Kau sadar untuk benar-benar menutupi semuanya. Kau hanya bisa menghilangkan semua jejak, termasuk jenazahnya. Maka, kau memutilasi dan membuang jenazah Xianingsi, membersihkan apartemenmu, dan melakukannya dengan sangat rapi, sehingga polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selanjutnya, pada 16 Juli tahun 2018, kita bertemu. Kau berakting menyerang polisi, menggunakan pelanggaran lain untuk menutupi kejahatan besarmu. Sudah 4 tahun, Lin Feng. Kasus ini membebaniku selama 4 tahun. Akhirnya aku menemukan di hard disk lama yang kau buang. Foto ini, tanggal dibuat 15 Juli tahun 2018. Lin Feng, orang macam apa yang akan menyimpan foto jenazah di dalam komputernya? Selama 4 tahun, 4 tahun penuh, dia mendekat padaku. Matanya hampir memerah, seolah ingin memakanku hidup-hidup. Hanya si pembunuh,
Ini adalah metode investigasi kriminal yang tak terbantahkan bagi polisi. Menggunakan bukti untuk merekonstruksi fakta kejahatan, sekaligus memberikan tekanan maksimal pada tersangka. Dia melakukannya dengan sangat baik. Semua bukti digunakan secara wajar. Waktunya akurat, motifnya jelas, dan emosinya pun pas. Tapi, petugas Shen Yunfei, apakah aku punya celah? Dia tertegun sejenak. Apa katamu? Aku tersenyum. Karena dari cara interogasinya, aku menemukan sesuatu yang sangat menguntungkanku. Dia bukan orang Yunhai. Jelas bukan? Petugas Shen. Selama 4 tahun ini, aku juga terus menyelidiki kematian Xie Ningxi. Untuk itu, aku membaca banyak buku tentang investigasi kriminal. Jadi, bagaimana dengan kesimpulanku? Sangat brilian. Tapi kau dan aku sama-sama tahu. Kesimpulan-kesimpulan ini hanyalah pancingan. Dengan niat jahat, dia bangkit dan menyalakan sebatang rokok, menatapku dengan penuh minat. Petugas Shen, kau tahu betul keaslian bukti-bukti itu. Diragukan. Foto itu, catatan kerjaku. Semua baru kau temukan baru-baru ini. Cerita yang kau rangkai dengan bukti semacam ini tidak bisa langsung menyelesaikan kasus. Hanya bisa digunakan untuk memancingku agar menunjukkan celah. Memancingmu. Dia tertawa ringan. Untuk apa? Karena aku memang dicurigai. Dan kau ingin mempercayaiku. Kau harus membuktikan bahwa di bawah tekanan interogasimu, aku tidak memiliki celah sama sekali. Dia terus merokok, tidak lagi berbicara. Petugas Shen, kau juga ingin menjatuhkan Yunhai, kan? Setelah hening cukup lama, aku melihatnya mematikan rekaman suara. Kamera DV yang terus diarahkan padaku. Mengambil kursi dan menyandarkannya miring ke pintu. Menyangkutkan sandaran kursi di gagang pintu. Ini adalah gerakan yang sangat umum di kepolisian. Seperti menutup pintu lalu memukuli tersangka. Benar saja. Setelah pintu diganjal, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di koridor. Diikuti dengan gedoran pintu yang keras. Mereka memanggil nama Shen Yunfei. Memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekerasan. Tapi dia tidak peduli. Langsung berjalan ke arahku. Memegang kepalaku. Dan membenturkannya dengan keras ke meja interogasi. Dengan suara keras, pandanganku menjadi kabur sejenak. Lin Feng, kau menganggapku bodoh. Hah? Petugas Shen berteriak. Kepalaku kembali terbentur meja interogasi. Kali ini lebih akurat. Batang hidungku langsung terasa sangat sakit. Kemudian, rasa sakit itu menyebar ke seluruh otakku. Secara naluriah aku mendongakkan kepala. Darah mengalir deras dari hidungku. Terlalu sakit untuk berbicara. Bahkan untuk bernapas pun sulit. Sementara, petugas Shen berjalan ke sisiku. Tangan besarnya mencengkeram wajahku. Telapak tangannya menekan hidungku dengan keras ke bawah. Kali ini, rasa sakitnya seperti jarum. Ratusan jarum. Aku berteriak kesakitan. Tanganku diborgol di belakang dan diikat ke meja. Sama sekali tidak bisa melawan. Setelah belasan detik, dia akhirnya berhenti. Aku terengah-engah, melihat darah membasahi seluruh bagian depan bajuku. Dia berteriak memperingatkan. Lin Feng, cepat mengaku. Kalau tidak, aku sangat suka memukuli orang. Sambil berkata, dia kembali menjambak rambutku. Sepertinya akan membenturkannya lagi ke meja. Aku bicara. Aku berteriak. Aku bicara. Aku akan katakan semuanya. Katakan apa? Apa yang seharusnya kau katakan? Dia bertanya dengan suara tinggi. Katakan, di mana kau menyembunyikan mayat Xie Ningxi? 15 Juli tahun 2022, pukul 1 dini hari. Aku dibawa ke pinggiran kota Shenzhen. Mobil polisi berhenti di luar hutan belantara. Shen Yunfei dan 2 polisi pembantu bersama-sama membawaku masuk ke dalam hutan, mencari sebuah lahan kosong. Disinilah, gali. Setelah Shen Yunfei selesai bicara, kedua polisi pembantu itu pada pukul 1.30 menit dini hari mulai menggali tanah dengan 2 sekop. Tapi setengah jam kemudian, mereka hanya berhasil menggali beberapa lubang sedalam setengah meter. Tidak menemukan apa-apa. Kalian ini sebenarnya yakin atau tidak? Tidak mungkin salah. Kedua orang ini sudah hampir kehabisan tenaga. Di mana mayatnya? Hah? Kedua polisi pembantu itu sudah terlalu lelah untuk berdiri tegak. Sementara, Shen Yunfei di sampingku. Diam-diam menyikutku.
lalu berjalan 2 langkah ke depan. Membelakangiku. Kalian berdua sudah tidak kuat. Apa kalian biasanya tidak latihan fisik? Aku tahu, dia memberiku isyarat untuk lari sekarang. Apa kau sudah yakin? Dengan begini kau akan menjadi buronan. Ini adalah peringatan yang diberikan Shin Yunfei kepadaku di ruang interogasi. Sudah kuputuskan. Ini satu-satunya kesempatanku. Petugas Shen, kau juga ingin menjatuhkan Yunhai, kan? Di ruang interogasi. Setelah aku menanyakan itu, Shin Yunfei terdiam selama belasan detik. Kemudian, dia menghalangi kamera DV dengan tubuhnya dan bertanya dengan suara sangat pelan. Atas dasar, apa aku harus percaya padamu? Atas dasar, apa aku harus percaya? Dia mengulangi pertanyaannya. Aku menunjuk foto Xianingsi di atas meja. Aku menjawabnya dengan berbisik. Aku punya semua data investigasi Xianingsi. Data investigasi. Benar. Berikan pada polisi. Tidak ada padaku. Ada di tangan Yunhai. Yunhai tidak menghancurkannya. Mereka sendiri tidak tahu mereka punya data itu. Jadi aku harus merebutnya kembali. Lagi pula kalian tidak berani menyentuh Yunhai. Kau berani. Aku berani. Kenapa? Karena aku tidak berniat untuk hidup. Dia berpikir sejenak. Ayo kita buat sebuah sandiwara. Tuan Lin, aku akan mematikan rekaman videonya. Mari kita bersandiwara di bawah pengawasan kamera tersembunyi. Dia berbalik dan menekan tombol DV. Mengganjal pintu dengan kursi. Mungkin akan sedikit sakit. Suaranya untuk pertama kalinya menjadi lembut. Mati saja tidak takut. Apalagi takut sakit. Apa kau sudah yakin? Dengan begini kau akan menjadi buronan. Sudah kuputuskan. Ini satu-satunya kesempatanku. Satu-satunya kesempatan untuk menjatuhkan Yunhai. Satu-satunya kesempatan untuk membalaskan dendam Xianingsi. Di lahan kosong di hutan belantara. Aku tiba-tiba berbalik dan berlari sekuat tenaga. Setelah berlari belasan langkah, aku baru mendengar Shin Yunfei berteriak di belakang. Sialan! Kejar! Kejar aku! Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu Shin Yunfei tidak akan mengejarku dengan sungguh-sungguh. Dan 2 polisi pembantu lainnya sudah kehabisan tenaga karenanya. Lahan kosong ini hanya berjarak 300 meter dari mobil polisi. Dalam jarak ini, tidak mungkin kedua polisi pembantu itu bisa mengejarku. Aku berlari ke mobil polisi dan duduk di kursi pengemudi. Memutar kunci yang masih tertinggal di lubang kunci. Menyalakan mobil. Tepat saat seorang polisi pembantu memegang gagang pintu. Aku berhasil menyalakan mobil dan melaju pergi. Setelah sampai di jalan raya, aku menemukan di alas kursi belakang kunci yang ditinggalkan Shin Yunfei. Aku membuka borgolku dan menginjak gas hingga kecepatan 120 menuju jalan Taizi. Di sana ada sebuah klub malam, tempat Murong Yunhai. Setiap malam pasti akan singgah hingga pagi untuk melakukan penjebakan yang begitu lengkap terhadapku. Hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu seniorku, sahabat 10 tahun, Murong Yunhai. Saat menemukan Murong Yunhai, dia sedang berada di bilik toilet klub malam, berkencan dengan seorang gadis muda. Bagaimana kalau sebuah tas Hermes? Dari balik pintu, aku mendengar suaranya. Kemarahan sepanjang malam tidak bisa lagi kutahan. Aku mendobrak pintu bilik, menunjuk gadis itu dan berkata, "Pergi, kawan. Kenapa kau di sini?" Murong Yunhai sambil menaikkan celananya. Masih belum sadar dari mabuknya. Aku menutup dan mengunci pintu. Dari kotak kertas di samping, aku menarik setidaknya 1 meter kertas toilet, menggulungnya di tanganku, dan berteriak, "Buka mulutmu." Dia tampak bingung. "Kawan, sebenarnya ada apa?" Kesabaranku sudah habis. Aku mengangkat tangan dan mencengkeram kedua pipinya, memegang gulungan kertas itu, dan memasukkannya dengan paksa ke dalam mulutnya. Kemudian dari pinggang belakang, aku mengeluarkan pisau polisi, dan menusukkannya ke pahanya. Dia mengerang tertahan. Tangannya meronta-ronta. "Jangan bergerak, jangan bergerak." Aku mengingatkannya. Dia tidak mendengarkan dan terus meronta. Aku semakin kesal. Jadi aku mencabut pisaunya dan menusukkannya kembali ke luka yang sama. Mencabutnya lagi, menusukkannya lagi. Pada kelima kalinya, aku merasakan hambatan keras dari ujung pisau. Itu adalah tulang kakinya. "Bisa tidak kau jangan bergerak? Senior, jangan bergerak."
Wajahnya penuh dengan ingus dan air mata. Tapi akhirnya dia menurut. Aku membantunya menyeka air matanya. Lihat aku. Lihat aku. Brengsek. Selanjutnya, aku bertanya. Kau mengangguk atau menggeleng? Mengerti. Dia mengangguk dengan cepat. Kau ingat, jika kau berani berbohong, bukan hanya kakimu ini yang akan kena. Mengerti. Dia tertegun sejenak. Mengangguk lagi. Bagus. Mari kita mulai dengan yang mudah. Hard diskku. Kau yang mengotak-atiknya. Kan? Dia menatapku. Air matanya semakin deras. Tapi kepalanya tidak berani bergerak. Jangan takut. Senior. Ini adalah pertanyaan yang paling mudah. Kepalanya masih tidak bergerak. Ujung pisau di tanganku. Aku putar 45 derajat berlawanan arah jarum jam di pahanya. Hard diskku. Apa kau yang mengotak-atiknya? Jawab aku. Dia terisak cukup lama. Akhirnya mengangguk. Bagus sekali. Senior. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita masuk ke topik utama. Xianingsi. Apa kau yang membunuhnya? Kumohon. Katakanlah. Di mana data itu? Air yang membangunkanku mengandung banyak garam. Setiap luka di tubuhku terbakar kembali karena rangsangan air itu. Aku menggertakkan gigi sekuat rasa sakit di tubuhku. Tetap saja aku tidak bisa menahan jeritan. Tentu saja, aku juga tidak bisa menjawab pertanyaan Murong Yunhai. Xianingsi memegang wajahku. Aku sedang membantumu. Kau mengerti? Aku dibawa oleh mereka. Kembali ke gedung perusahaan farmasi Yunhai. Hanya saja kali ini bukan pesta yang damai, melainkan laboratorium pribadi di lantai atas. Di tempat seperti ini, mereka bisa melakukan apa saja. Xianingsi memberitahuku. Di mana data itu? Aku akan memohon pada Presdir agar kau tetap hidup. Aku tidak ingin mengecewakan Lin Feng. Murong Yunhai, katakan dulu sekarang jam berapa? Jam 3. Kenapa? Xianingsi, jangan main-main. Cepat mengaku. Kalau begini terus kau bisa mati. Sudah jam 3 ya? Kalau begitu, Ling Feng seharusnya sudah turun dari pesawat. Dia bilang hari ini ada kejutan untukku. Coba tebak apa itu? Ekspresi Murong Yunhai akhirnya berubah. Sepertinya dia mulai tidak sabar. Dia bangkit dan mundur beberapa langkah, memberi isyarat dengan tangannya kepada beberapa pria berpakaian hitam di belakangnya. Orang-orang itu maju dengan cara yang berbeda. Beberapa tongkat listrik sepanjang lengan bawah. Busur listrik di ujungnya terus meloncat-loncat, mengeluarkan suara berderak yang keras. Xianingsi, aku hanya menjalankan perintah. Setelah selesai bicara, Murong Yunhai membalikkan badan dan tidak lagi menatapku. Seiring dengan meledaknya suara busur listrik, rasa sakitku seperti beberapa batang besi menusuk tubuhku. Aku tidak tahu berapa lama mereka menekan tombol itu. Aku hanya merasa setiap detik terasa seperti setahun. Sangat lama kemudian, dalam bidang pandang kecil yang masih jelas, aku melihat Murong Yunhai melambaikan tangannya. Kejutan listrik itu berhenti, tapi otot-otot di seluruh tubuhku masih berkedut tanpa sadar. Suaraku benar-benar serak. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya aku lemas. Melihat air mata dan darahku menetes. Aku pasti terlihat sangat jelek sekarang. Tapi tidak apa-apa. Lin Feng hanya akan mengingatku dalam keadaan cantik. Xianingsi, kau tidak akan tahan lagi. Katakan saja, di mana data itu? Aku kejang-kejang dan tidak punya tenaga untuk bicara. Dia benar. Aku tidak akan bertahan lama lagi. Murong Yunhai menunggu sejenak, menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya lagi. Orang-orang berpakaian hitam itu mendekat lagi. Tongkat listrik itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba pintu laboratorium itu terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Bagaimana bisa memperlakukan Nona Xia seperti ini? Di toilet, aku terus memegang gagang pisau. Murong Yunhai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mulutnya mengeluarkan suara erangan. Aku mengerti kau tidak membunuh Xianingsi. Tapi bukan berarti kau tidak melakukan apa-apa. Mendengar itu, gerakannya terhenti. Murong Yunhai, saat dia meninggal, kau ada di sana, kan? Dia perlahan mengangguk. Dia tidak meninggal di villa Profesor Wu. Dia mengangguk. Dia meninggal di perusahaanmu. Dia terus mengangguk. Dan kematiannya. Kematian Profesor Wu. Tentu saja semua atas perintah bosmu.
Bosmu yang memerintahkan. Kau membawa Xianingsi kembali ke perusahaan dan menginterogasinya sendiri. Seiring dengan anggukannya, kemarahanku sudah agak tak terkendali. Jadi, apa dia yang membunuh Xianingsi dengan tangannya sendiri? Dia tertegun sejenak, lalu mengangguk. Aku memejamkan mata. Bibirku sedikit gemetar. Mendapatkan jawaban seperti ini, seolah-olah melihat Xianingsi mati di depanku. Reporter Xianingsi. Akhirnya kita bertemu. Presiden Yunhai, Murong Chengyu, masuk, menyelimuti jas ke tubuhku. Selain vaksin, apalagi yang sedang kau selidiki tentang Yunhai? Di majalah tempatmu bekerja, berapa banyak orang lagi yang menyelidiki masalah ini? Dan di mana sebenarnya data itu? Dia membawa sebuah kursi dan duduk di hadapanku. Reporter Xianingsi, jangan khawatir. Jika kau bekerja sama, aku bisa membayar biaya tutup mulut yang sangat besar dan menjamin keselamatan pribadimu serta keluargamu. Apa kau sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Kau membual. Ya, aku menahan rasa sakit di tubuhku dan memaksakan senyum. Yunhai bukan perusahaanmu. Itu perusahaan Amerika. Semua keputusan, termasuk menyiapkan vaksin pertama, membunuh Profesor Wu, semuanya menguntungkan majikan Amerikamu. Jika kau tidak menangani masalah ini dengan baik dan merugikan pihak sana, sangat mungkin kau akan dipindahkan oleh majikanmu ke Asia Tenggara atau Afrika. Kau menjamin keselamatanku. Sungguh konyol. Aku tidak bisa menahan tawa. Tapi seketika itu juga mengenai luka di tubuhku. Tuan Chengyu, dengan apa kau bisa menjamin? Dia bersandar di sandaran kursi, dengan kedua tangan terlipat di dada, naik turun seiring napasnya. Xianingsi, aku bilang aku bisa menjamin keselamatanmu dan keluargamu. Tidak percaya? Dia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di pangkuannya. Kalau begitu, bagaimana jika kukatakan, aku bisa membunuhmu dan keluargamu? Saat itu, ponselnya berdering. Dia menjawab dan mengaktifkan speaker. Bos Murong, kami siap bertindak kapan saja. Kalian sudah sampai di mana? Kota Ning, Distrik Barat, Jalan Suefono, 43, Kompleks Lixiuyuan, Gedung 6, Unit 2, 604. Oh, sudah sampai di rumah Nona Xia ya? Kau berani menyentuh orang tuaku? Aku berteriak. Murong Chengyu tidak peduli. Dia bertanya lagi ke telepon. Apa yang akan kalian lakukan? Kami baru saja mematikan CCTV di gedung ini. Setelah itu akan membobol kunci dan masuk ke rumah. Memotong selang gas. Semua bisa selesai dalam 5 menit. Murong Chengyu tampak sangat puas. Tunggu perintahku. Dia menutup telepon. Reporter Xianingsi, sekarang bisa bicara. Seluruh tubuhku gemetar. Setelah menenangkan diri cukup lama. Bisa bicara. Bagus sekali. Tapi, apa harus ada begitu banyak orang di sini? Murong Chengyu mengangkat tangannya, meminta Murong Yunhai dan anak buahnya meninggalkan laboratorium. Aku melirik tali yang mengikat tubuhku. Apa begini caramu mengajakku bekerja sama? Dia tersenyum dan bangkit, melepaskan tali di tubuhku. Aku perlahan membuka mulut. Perusahaan Yunhai kalian, bukan hanya soal vaksin saja, kan? Produk perawatan kulit bayi mengandung hormon kortikosteroid. Suplemen kesehatan ditambahkan bahan obat penurun tekanan darah. Obat penyakit ginjal memiliki toksisitas hati yang terlalu tinggi. Masalah kalian masih banyak. Aku dengan cepat mencabut pisau dari paha Murong Yunhai dan menodongkannya ke lehernya. Lalu mengeluarkan kertas toilet dari mulutnya. Bosmu yang membunuh Xianingsi. Memangnya siapa lagi? Murong Yunhai menangis terseduh-seduh. Selain orang gila sepertinya. Kau pikir kami benar-benar berani membunuh orang? Di mana dia? Murong Yunhai menatapku. Kau tidak akan bisa melawannya. Kawan? Jangan. Panggil aku kawan. Cepat katakan di mana dia. Tiba-tiba pintu di belakangku didobrak lagi. Mencari aku. Kemudian bagian belakang kepalaku dipukul dengan keras. Rasanya seperti bisa menghancurkan tengkorakku. Aku jatuh ke lantai. Samar-samar aku melihat seorang pria paruh baya berjongkok di depanku, sambil memegang pisaunya. Tidak kusangka kau begitu kejam. Murong Chengyu, tanyaku. Dr. Lin Feng, aku sudah mengawasimu selama 4 tahun.
Kenapa kau baru sekarang mencariku? Di lantai atas gedung Yunhai. Di sebuah laboratorium kecil. Mereka mengikatku di sebuah kursi. Murong Chengyu memberitahuku. Benar. Aku yang membunuh Xia Ningxi. Tapi sebelum membunuhnya, kami menyiksanya selama 6 jam. Dia meletakkan iPad di depanku, membuka sebuah video, dan menaikkan kecerahan serta volume hingga maksimal. Itu adalah rekaman interogasi Xia Ningxi. Di dalamnya terdengar jeritan, tangisan, dan suara ledakan listrik. Meskipun aku menutup mata, aku tidak bisa menghindarinya. Aku meronta seperti orang gila. Tali menggores tubuhku hingga berdarah. Aku ingin mengumpat, tapi mereka sudah membekap mulutku. Video itu berlangsung lebih dari 1 jam. Dan kemarahanku membuatku hampir kehabisan tenaga. Kemudian, Murong Chengyu mengambil palu cakar. Dr. Lin, aku tahu kau sekarang sangat marah. Tapi inilah yang aku inginkan. Kau akan segera sadar. Seberapa marahnya dirimu. Kau tidak akan bisa melawan kami. Aku tidak akan buru-buru bertanya padamu. Tapi aku akan menghancurkan seluruh tekadmu. Saat kau putus asa, kau akan memberitahuku di mana datanya. Dia menyuruh anak buahnya memegang tanganku. Lalu mengangkat palu tinggi-tinggi ke arah punggung tanganku. Tulang lengan hancur. Otot hancur. Darah terpercik oleh palu itu. Melayang di udara lalu jatuh kembali. Cepat dan tegas. Tanpa ragu-ragu. Aku tahu mengapa Xia Ningxi melakukan hal itu. Aku tahu mengapa dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya. Dan terus mengejar Yunhai. Orang-orang ini adalah iblis. Perusahaan Yunhai kalian bukan hanya soal vaksin saja. Kan? Produk perawatan kulit bayi mengandung hormon kortikosteroid. Suplemen kesehatan ditambahkan bahan obat penurun tekanan darah. Obat penyakit ginjal memiliki toksisitas hati yang terlalu tinggi. Masalah kalian masih banyak. Sangat bagus. Inilah investigasi yang aku inginkan. Aku bisa menyediakan biayanya. Tapi kau harus tutup mulut. Tentu saja aku bisa tutup mulut. Tapi aku hanya menyelidiki vaksin. Yang aku bicarakan adalah investigasi orang lain. Siapa yang menyelidiki? Aku tidak tahu. Persaingan di bidang kami sangat ketat. Hal-hal yang mereka selidiki sangat rahasia. Jadi yang kau katakan tadi hanya desas-desus. Ya. Tapi melihat reaksimu, semua itu benar. Xia Ningxi, kau mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Aku memang tahu banyak hal. Tapi kita harus bicara pelan-pelan. Apa yang kau tahu? Katakan semuanya padaku. Aku tahu banyak hal. Seperti tentangmu, asal-usulmu, masa lalumu, isi hatimu. Xia Ningxi, kau juga menyelidikiku. Kau lahir di Hong Kong. Ayahmu meninggal lebih awal. Ibumu, melalui perkenalan, menikah dengan seorang Amerika. Pada tahun 90-an, semua orang mengira Amerika adalah surga. Tapi setelah kau sampai di sana, kau baru tahu, pria Amerika itu hanyalah seorang pekerja kasar. Tempat tinggalnya hanya dipisahkan 1 jalan dari komunitas kulit hitam. Kau harus diintimidasi oleh orang kulit putih. Kau harus diintimidasi oleh orang kulit hitam. Dan pada malam hari, kau sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari ayah tirimu. Xia Ningxi, kau seharusnya tidak mengatakan ini. Aku mengabaikannya. Dan melanjutkan. Tapi kau sangat pintar. Masuk universitas bagus. Dengan beasiswa penuh. Kemudian, masuk ke perusahaan farmasi Yunhai. Kembali ke Tiongkok dan menjadi bos wilayah Tiongkok Selatan. Tiba-tiba menjadi orang terpandang. Xia Ningxi, kau adalah reporter investigasi terbaik yang pernah kutemui. Kau juga wanita terpintar yang pernah kutemui. Tapi jika kau tidak segera tutup mulut, kau awalnya ingin menghasilkan cukup uang untuk membawa ibumu kembali. Di Shenzhen, kau sudah membeli 2 villa. Tapi saat semuanya sudah siap, ibumu malah bunuh diri di New York. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba mencekik leherku, mengangkatku langsung, dan menekanku ke meja laboratorium di belakang. Xia Ningxi, kau berani menghinaku. Dia berteriak. Akhirnya marah. Waktunya tepat. Aku segera meraih lampu spiritus di meja laboratorium itu, dan menghancurkannya di kepalanya. Matanya teriritasi oleh alkohol. Dia mengangkat tangan untuk mengusapnya. Memanfaatkan kesempatan sekejap itu, aku menggenggam erat pecahan lampu spiritus, dan langsung menusuk leher Murong Chengyu.
Tapi reaksinya sangat cepat. Lehernya baru saja tergores sedikit, dia segera menahan pergelangan tanganku dan memutarnya 180 derajat. Saat pergelangan tanganku patah, pecahan tajam itu sudah direbutnya. Dengan sigap, dia mengayunkan tangannya dan menyayat leherku. Rasa sakit yang tajam berlalu begitu saja. Aku merasakan aliran hangat menyembur dari leherku, seketika menghilangkan seluruh tenagaku. Bagaimana, Dr. Lin? Setelah tangan kananku dihancurkan, Murong Chengyu berhenti, memegang palu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Gaya rambutnya yang rapi benar-benar berantakan. Dia menarik kain dari mulutku. 4 tahun lalu. Di mana data investigasi Xianingsi? Katakan padaku. Aku terus gemetar karena disiksa oleh rasa sakit yang hebat. Jadi dia menamparku 2 kali. Di mana datanya? Aku menatap ekspresi gilanya. Tiba-tiba aku mengerti sesuatu. Apa? Kalian jelas-jelas takut pada Xianingsi. Kau sangat takut. Dia menatapku. Matanya menyipit. Kau mengejekku. Kan? Aku ingin memberitahumu. Aku bukan Xianingsi. Aku bisa memberitahumu sekarang di mana benda itu. Tapi aku punya satu syarat. Melihat darah di leherku. Murong Chengyu mundur 2 langkah ketakutan. Kau hanya ingin mati. Dia gemetar. Ya, aku hanya ingin mati. Murong Chengyu telah belajar bela diri selama bertahun-tahun. Dan saat aku membuatnya marah, aku sudah memikirkannya. Menggunakan serangan baliknya yang naluriah untuk mengakhiri hidupku. Tentu saja, jika kemampuan bela dirinya terlalu buruk, aku juga akan mencari celah baru untuk bunuh diri. Hanya saja akan sulit melakukannya. Aku hanya ingin mati. Hanya dengan mati di sini, orang-orang Yunhai akan merasa tenang. Hanya dengan begitu keluargaku dan Lin Feng benar-benar terbebas dari masalah. Dan juga, ini adalah satu-satunya cara untuk membawa data itu keluar. Ini baru benar. Lin Feng, mengajukan syarat adalah hal yang bijaksana. Kau mau uang atau rumah? Aku beritahu di mana datanya. Kau beritahu di mana Xianingsi. Apa katamu? Di mana jenazah Xianingsi dikuburkan? Dia tertegun sejenak. Apa itu penting? Aku awalnya ingin menikahinya, tapi kau membunuhnya. Sekarang aku ingin dikuburkan bersamanya. Menurutmu penting atau tidak? Panggil ambulans. Panggil ambulans. Murong Chengyu berteriak. Xianingsi tidak boleh mati. Cepat beritahu aku. Murong Chengyu berlutut di sampingku dan terus berteriak. Tapi aku tidak bisa mendengarnya lagi. Gelombang hitam muncul di sekitar pandanganku. Perlahan mendekat ke tengah. Rasa kantuk semakin kuat. Akhirnya aku tenggelam dalam kegelapan total. Di benakku hanya tersisa beberapa suara samar. Sepertinya Lin Feng memberitahuku. Tunggu aku kembali. Aku akan memberimu kejutan besar. Itu adalah beberapa hari yang lalu sebelum dia terbang untuk seminar. Janjinya saat berpamitan denganku. Kau tidak akan menyesal. Percaya atau tidak? Itulah yang dia katakan padaku di masa depan. Jadilah pacarku. Itu adalah pengakuannya padaku di tengah malam beberapa tahun yang lalu. Lin Feng, aku sangat menyukaimu. Kenapa tertawa? Lin Feng, apa lucu sekali. Ternyata di sana. Kalian ternyata menguburnya di sana. Aku tersenyum. Danau buatan itu. Aku bahkan pernah berperahu bersamanya di sana. Baiklah, sekarang beritahu aku di mana datanya. Aku baru saja memberitahumu. Apa yang baru saja kau beritahukan padaku? Masih belum mengerti. Data itu selalu ada di dalam tubuh Xianingsi. Sebelum dia keluar dari villa Profesor Wu, dia menelan USB flash disk. Murong Chengyu tertegun sejenak. Tiba-tiba berteriak. Semuanya cari mayatnya. Sudah terlambat. Bos Murong, kalian tidak akan lebih cepat dari polisi. Kau memasang alat penyadap. Tidak mungkin. Aku sudah menggeledahmu. Bukan padaku. Aku menunjuk ke samping. Murong Yunha yang baru saja membalut pahanya. Saat aku menghajarnya, aku menyelipkannya ke sakunya. Dia baru saja akan mencarinya. Pintu laboratorium didubrek dengan keras. Beberapa polisi menyerbu masuk. Sementara, Shen Yunfei dengan rokok di mulutnya masuk terakhir dengan gaya yang keren. Murong Chengyu. Hahaha. Kau tamat riwayatmu? Para polisi serempak mengangkat senjata. Di bawah todongan senjata, tidak ada yang berani melawan sedikit pun.
Setelah semua orang diborgol, Shin Yunfei melepaskan ikatanku. Tidak kusangka kau benar-benar nekat. Cepat pergi ke rumah sakit. Aku bertanya, bisakah kau meminjamkanku satu borgol lagi? Untuk apa? Kau dengar memukul orang dengan borgol sangat sakit. Oh, kalau begitu, pinjam ini saja. Sambil berkata, dia memberiku sebuah palu cakar. Jangan sampai mati. Nanti dianggap pembelaan diri berlebihan. Hari itu, total ada 3 polisi yang membantuku menahan Murong Chengyu. Aku mematahkan beberapa tulang rusuknya, pergelangan tangan kanan, dan tulang kering kirinya. Kemudian, Shin Yunfei melarangku melanjutkan. Katanya setidaknya biarkan dia bisa berjalan dengan tongkat ke pengadilan. Aku tahu itu hanya alasan. Dia takut aku akan lepas kendali dan membunuhnya. Pukul 4.30 dini hari, Shin Yunfei menerima telepon dari rekannya, mengatakan bahwa jenazah Xia Ningxi telah digali dari semak-semak di tepi danau. Ahli forensik langsung mengambil USB flash disk itu di lokasi. Karena terbungkus seluruhnya oleh paduan aluminium, isinya hampir tidak rusak sama sekali. Shin Yunfei bertanya, apakah aku mau ke lokasi untuk melihat? Aku bilang tidak. Aku sudah pernah melihat jenazahnya sekali. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia mungkin juga tidak ingin aku melihatnya dalam keadaan seperti itu. Lalu, petugas Sen mengantarku ke rumah sakit untuk mengobati lukaku. Untungnya masih tepat waktu. Tanganku berhasil diselamatkan. Setelah itu, dia mengantarku kembali ke tempat tinggalku. Di jalan dia bertanya, mengapa setelah 4 tahun? Tiba-tiba aku mendapatkan petunjuk. Aku bilang kau tidak akan percaya. Xia Ningxi yang memberitahuku. Dia tersenyum. Aku percaya. Saat berpisah, dia memberiku hormat militer. Aku kembali ke rumah, melihat barang-barang peninggalan Xia Ningxi masih berserakan di lantai. Aku menahan rasa sakit di seluruh tubuhku dan merapikan serta menyimpan semuanya kembali. Terakhir adalah ponsel itu. Sama seperti saat aku baru menemukannya senja tadi. Baterai 2%. Ada kartu eSIM, tapi tidak ada sinyal. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi sebenarnya semuanya telah berubah. Aku tidak lagi mengecasnya. Aku memasukkannya ke dalam kotak dan menutupnya. Hujan badai telah berhenti. Keajaiban telah terjadi. Hanya saja aku tetap tidak bisa menyelamatkannya. Luka di tanganku terasa perih. Ternyata perbanya basah oleh air mata. Suara notifikasi pesan berbunyi. Siapapun itu, aku sedang tidak ingin peduli. Tapi ini adalah notifikasi pesan dari ponsel lama itu. Dia masih menerima pesan. Selain dari dia, dari siapa lagi pesan itu bisa datang? Tidak bisa tidur. Saat ini kau pasti sudah tidur. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sudahlah. Tidak jadi. Takut akan kecewa jika kukatakan. Sebenarnya kau cukup bodoh. Lin Feng, tidurlah yang nyenyak. Sampai jumpa akhir pekan. Setelah mengirim pesan kedua, aku memukul kepalaku sendiri 2 kali. Memalukan sekali. Masih berinisiatif mengirim pesan pada si bodoh itu. Sejujurnya, apa sikapku belum cukup jelas. Si Lin ini sudah 3 akhir pekan berturut-turut mengajakku keluar. Setiap kali, aku memakai masker malam sebelumnya. Pagi-pagi bangun, keramas, dan berdandan. Tidak mudah bagiku. Tapi si bodoh ini tidak juga menyatakan cinta. Hebat, kan? Dia hanya mengajakku keluar, tapi tidak menyatakan cinta. Tapi tiba-tiba, dia tidak menyatakan cinta. Aku jadi ikut tidak bisa tidur. Ada apa ini? Aku bahkan mengirim pesan seperti ini. Memalukan sekali. Apa bedanya ini dengan mengatakan langsung aku suka padamu? Tunggu dulu. Kalau begitu, kenapa tidak langsung katakan saja aku suka padamu? Telepon saja. Katakan sekarang. Tapi ini jam 5 pagi. Dia pasti sudah tidur. Biarkan saja. Bangunkan dia dan katakan. Halo. Wah, Lin Feng. Kau mengangkat telepon. Kau belum tidur. Belum tidur. Baguslah. Lin Feng. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sekarang. Sesuatu yang sangat serius. Biar aku saja yang bicara dulu. Xia Ningxi. Aku suka padamu. Astaga. Xia Ningxi. Aku ini orangnya kaku, pendiam, dan pria sejati. Kadang-kadang, aku bahkan tidak tahu kau memakai riasan atau tidak. Kadang-kadang juga tidak tahu kau sedang marah atau tidak.
Aku tahu, seharusnya aku sudah menyatakan cinta sejak lama. Tapi aku selalu takut ditolak olehmu. Kau sangat cantik. Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tapi sampai hari ini, aku masih merasa tidak pantas untuk disukaimu. Kau menyebut ini kaku. Apa kau sudah lama memikirkan kalimat ini? Tentu saja, aku sangat merindukanmu. Kau baru meninggalkanku beberapa jam. Iya, baru beberapa jam meninggalkanku. Saat itulah aku akhirnya tahu mengapa Xianingsi selalu bilang padaku bahwa akulah yang lebih dulu menyatakan cinta padanya. Ternyata yang menyatakan cinta padanya adalah diriku di tahun 2022. Aku juga akhirnya mengerti. Ternyata yang membuat ponsel ini bisa menembus waktu. Bukanlah badai petir pada 14 Juli, melainkan kerinduanku padanya. Jadilah pacarku. Baik, tapi Lin Feng, suaramu. Apa kau menangis? Tidak. Hahaha. Kau seorang pria besar. Menyatakan cinta saja sampai menangis. Sungguh tidak. Percaya atau tidak? Kalau begitu, karena kita sudah pacaran, kita harus buat aturan. Kan? Nanti kalau telepon, harus panggil sayang dulu. Tentu saja, sayangku. Baiklah, tapi aku juga punya aturan. Katakan saja, jika suatu hari nanti, kau akan menyelidiki industri farmasi secara diam-diam. Lin Feng, bagaimana kau tahu? Jika kau menemukan kasus jahat dari perusahaan farmasi besar, ingat, aku bisa menyediakan data pengujian. Lembaga yang menaungiku cukup berwenang. Aku juga lebih cerdik dari profesor-profesor tua itu. Yang terpenting, aku akan selalu berada di sisimu. Kenapa kau tiba-tiba membicarakan ini? Ingat kata-kataku hari ini. Kumohon, sayang, kami mengobrol cukup lama lagi. Akhirnya, dia bilang akan menelponku begitu bangun. Kami saling mengucapkan selamat tinggal berkali-kali sebelum menutup telepon. Ternyata beginilah awal hubungan kami. Kali ini, aku tidak memberitahunya bahwa aku dari masa depan. Tidak memberitahunya tentang kematian. Karena aku tahu dengan sangat jelas. Seberapa keras dan serius pun, aku berusaha mengubah sejarah. Aku tidak bisa menjamin Xianingsi akan kembali. Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, setidaknya jangan merusak kebahagiaannya saat itu. Setelah mengobrol, aku terduduk lemas di lantai dan tertidur pulas. Meskipun kesempatannya kecil, tapi aku tetap berharap. Berharap ada sedikit perubahan pada apa yang kulihat di hadapanku. Seperti setiap kali lini masa diubah. Tapi setelah sekian lama, seluruh ruangan sunyi senyap. Hanya menunggu langit di ufuk timur sedikit memerah. Cahaya perlahan menyinari ruangan. Tiba-tiba aku samar-samar mendengar suara tangisan. Suara tangisan bayi. Itu bukan halusinasi. Karena tangisan itu, seiring dengan cahaya di kejauhan, perlahan menjadi jelas dan terang. Aku merasa ada yang menepukku. Suamiku. Suara Xianingsi. Di telingaku terdengar. Suamiku, kenapa tidur di sini? Nanti masuk angin. Cepat bangun. Zixuan rewel lagi. Aku perlahan membuka mata. Menatap sosok yang agak kabur ini. Namun juga agar familiar. Suamiku, kenapa kau menangis? Merasakan tangan yang hangat. Mengusap lembut wajahku. Tidak apa-apa. Hanya mimpi. Selesai.